Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Bisa nggak dengar suaranya coba? Shalom. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Hari ini loh senang sekali karena bisa bersama-sama dengan anak-anak. Kita mau beribadah sekolah minggu bersama-sama pagi hari ini. Kira-kira anak-anak sebelum memulai ibadah ini sudah mandi atau belum? Sudah mandi? Oh sudah. Sudah makan? Sudah. Tapi yang paling penting waktu bangun tidur sudah berdoa atau belum ya? Sudah? Luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa Tuhan sudah ciptakan untuk kita semuanya. Karena itu gak ada alasan untuk kita menjadi sedih. Kita harus bersuka cita. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, sudah semangat semuanya? Sudah? Oke, boleh anak-anak duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, ikutin Lose berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan untuk kami datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Dan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya anak-anak, kita sudah berdoa. Anak-anak usah undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian lagi yang menunjukkan bahwa
kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hebat, yang berkuasa ya. Oke, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Iya anak-anak, kita udah nyanyi bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah tempat berlindung yang teguh. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikutnya ini, itu juga menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, tempat perlindungan untuk kita semuanya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya anak-anak, kita sudah nyanyi bahwa Tuhan itu berkatnya itu sangat besar ya. Perlindungannya itu juga sangat luar biasa. Kalau dihitung itu nggak bisa ini, dari kita 10 nggak cukup ya untuk menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita anak-anak. Nah, seperti firman Tuhan yang minggu lalu sudah Losu sampaikan, bagaimana tentang perlindungan Tuhan, bagaimana tentang penjagaan Tuhan terhadap bangsa Israel, yang dimana Tuhan itu mau menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah apa? Tanah Mesir. Hingga Tuhan melalui Musa dan Harun, dia itu memberikan sebuah hukuman atau kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun.
hari ini Lose mau melanjutkan ceritanya, karena minggu lalu Lose kan baru ceritakan ada 9 tulah. Nah, lagi satu apa ya? Hari ini Lose mau ceritakan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita lipat tangan, tutup mata. Lose akan pimpin doa ini ya. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk kebaikan dan berkat-Mu yang begitu melimpah. Kali ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendengarkan betapa hebat dan perkasanya Engkau sebagai tempat perlindungan kami satu-satunya Tuhan. Tuhan, tolong bantu agar anak-anak-Mu, agar hatinya dan imannya dapat terus bertumbuh di dalam-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan didengarkan pada hari ini dapat terus juga menjadi pegangan dan dapat menjadi landasan dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Iya anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat cuplikan tentang tulah ke-1 sampai tulah ke-9. Cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk tulah ke-10-nya ini adalah Allah itu membuat seluruh anak sulung bangsa Mesir menjadi meninggal. Begitu juga seluruh hewan-hewan ternaknya bangsa Mesir yang sulungnya juga mati. Nah, begitu anak-anaknya. Jadi ini sangat menakutkan. Awalnya tulah yang Tuhan berikan itu masih kelihatannya dianggap ringan. Masih dianggap kecil sama bangsa Mesir, sama Raja Firaun. Tapi tulah ke-10, Allah itu begitu berkuasa, dia bisa menyabut nyawanya anak-anak sulung bangsa Mesir. Tapi karena Allah berkuasa untuk mengambil nyawa, dia juga berkuasa untuk melindungi.
bangsa Israel di sini tidak akan, anak-anak sulungnya tidak akan mati, tidak akan meninggal, asalkan mereka melakukan syarat dari Allah. Syaratnya itu apa ya? Nah, di sini Lose sudah ada gambar. Anak-anak lihat gambarnya. Ini gambar apa? Gambar sebuah rumah, sebuah pintu. Ada apa ya dengan pintu ini ya? Ternyata supaya pada saat malaikat maut mau mengambil nyawa putra sulung bangsa Israel, supaya anak-anak bangsa Israel selamat, mereka harus menggunakan darah domba. Nah, darah dombanya itu harus dikasih tanda ya, dijadikan tanda di depan pintu rumah mereka. Tidak hanya itu, jadi domba yang setelah disembelih, darahnya dipakai untuk tanda, dombanya itu juga Allah mau supaya dimakan bersama-sama. Nah, pada saat itulah pertama kali diadakan yang namanya Paskah. Anak-anak, kita sudah rayakan beberapa bulan yang lalu. Paskah itu tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya itu anak-anak ya, ini juga sebagai bukti di mana domba dikorbankan dan darahnya itu dijadikan tanda supaya bangsa Israel anak sulungnya tidak meninggal. Sama seperti halnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita semuanya supaya kita tidak mati dalam dosa, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan ya. Jadi begitu juga yang pada saat inilah Paskah pertama bangsa Israel yang ternyata diadakan di Mesir. Nah, jadi pada saat malam hari anak-anak, malaikat maut itu datang, dia sudah melihat, wah ini ada tandanya nih, ada tanda darahnya ini di sini. Kita lewat. Malaikat mautnya itu lewat. Dia mencari rumah-rumah yang tidak ada memiliki tanda seperti ini, yaitu rumah-rumah bangsa Mesir. Ini kalau dibuka, wah ini dia anak-anak ya. Ini dia. Jadi waktu rumahnya dibuka pintunya, di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel sedang berkumpul bersama. Mereka makan daging domba yang sudah mereka sembelih, dan di sini mereka bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, setelah kejadian ini, anak-anak bangsa Mesir itu yang sulungnya meninggal, tewas semuanya. Disinilah akhirnya Raja Firaun menyerah. Dia akhirnya mau melepaskan bangsa Israel. Dia panggil Musa. Jadi Firaun panggil Musa. Musa, sudah, kamu bawa aja bangsamu tuh pergi dari tanah Mesir. Musa sangat senang, dia bersuka cita, dia bersyukur kepada Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebatnya ya, tempat perlindungannya mereka ya, kita semua. Nah, akhirnya bangsa Israel pada hari itu bisa keluar dari tanah Mesir, bisa selamat dari tanah Mesir karena tapi karena hal luar biasa yang Tuhan sudah berikan, sudah lakukan. Iya, itu anak-anak ya, itu tentang tulah ke-10 dan bagaimana bangsa Israel melakukan ibadah Paskah untuk pertama kalinya. Dari sini kita bisa belajar seperti yang sudah Lose sampaikan, bahwa Tuhan itu bisa melakukan banyak cara untuk menolong dan melindungi kita ya. Bahkan dengan melakukan pengorbanan. Ini yang terakhir ini ada pengorbanan hewan. Ini pengorbanan hewan yang dilakukan supaya bangsa Israel itu selamat. Begitu juga bagaimana Allah, dia mau melindungi kita, menjaga kita. Juga Allah mengirim anaknya yang mau berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita semuanya. Allah aja mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita.
apalagi hal kecil lainnya anak-anak ya. Jadi saat ini anak-anak kalau misalnya anak-anak sedang sakit atau sedang sedih, sedang bingung, gak usah khawatir. Tuhan selalu ada bersama kita. Ya, Tuhan selalu melindungi kita semuanya. Oke anak-anak? Iya. Nah anak-anak, minggu lalu Luso sudah menyampaikan ayat hafalan, iya kan? Ayat hafalannya dari Keluaran 8 ayat 1b. Di sini Luso sangat senang ada anak yang mau menghafal ayat ini dan mau mengumpulkan videonya. Nah minggu ini Luso mau memberikan ayat hafalan yang sama untuk anak-anak lain yang belum menghafalnya. Ayo hafalin bersama-sama. Nanti kirimkan videonya ya ke Luso. Iya, ayo kita hafalkan sama-sama ayat hafalan kita untuk minggu depan. Keluaran 8 ayat 1b ya. Keluaran 8 ayat 1b. Isinya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku ya. Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah ini anak-anak, bagaimana Tuhan mau melindungi kita dan Tuhan mau menjaga kita, tapi kita juga jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan ya. Oke anak-anak. Yuk kita cari tahu jawabannya. Berapa jumlah tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir? Ada yang tahu? Ya, ada 10 tulah. Apakah tulah terakhir yang diturunkan oleh Allah? Anak sulung meninggal atau kata? Ya, anak sulung meninggal dunia. Anak sulung bangsa siapa yang meninggal dunia? Anak sulung bangsa Israel atau anak sulung bangsa Mesir? Ya, anak sulung bangsa Mesir. Darah hewan apa yang dioleskan di pintu rumah bangsa Israel? Darah domba. Ya Nana, mari sekarang kita berdoa. Untuk doa Bapa kami nanti akan dipimpin oleh adik kita Daniela ya. Oke, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau mampu melakukan semuanya. Engkau mampu melindungi kami. Dan Engkau mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kami bayangkan sebagai manusia. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini tetap menjadikan Engkau sebagai perlindungan kami. Menjadikan Engkau sebagai pusat tempat kami percaya dan menaruh iman kami kepadamu. Inilah doa-doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah saya pada hari ini makanan saya yang secukupnya, dan ampuni saya kan kesalahan saya seperti saya juga mengampuni orang-orang bersalah pada saya. Dan janganlah membawa saya dalam pencobaan, tapi lepaskanlah saya daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.